Sebetulnya esensi dari pasal 20 itu jelas ya, bahwa orang ini telah berjasa untuk negara atau karena alasan kepentingan negara. Jadi di situ poin pentingnya, bahwa yang bersangkutan harus berguna dan dibutuhkan oleh negara kita gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tren sekarang gitu ya, para pemain asing ini dinaturalisasi, lalu kontribusi buat negaranya apa? Arema Kita Channel, saluran edukasi dan informasi olahraga. Dengan jumlah penduduk sebanyak 267 juta jiwa dan jutaan kilometer luas wilayah Indonesia, entah ada berapa banyak jumlah talenta sepak bola kita. Ada ratusan ribu sekolah sepak bola yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Juga ada jutaan lapangan yang ada di seluruh Indonesia. Lalu benarkah kita sudah kehilangan bakat pesepak bola? Muncul pertanyaan, naturalisasi itu untuk siapa? Untuk klub atau untuk timnas Indonesia? Tidaklah masalah jika kita menaturalisasi pemain berusia muda yang bisa lama berkiprah dan membantu pembinaan pemain muda kita. Namun kan semua juga tahu, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak warga negara asing, para pesepak bola yang menjadi WNI dinaturalisasi berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sebetulnya esensi dari pasal 20 itu jelas ya, bahwa orang ini telah berjasa untuk negara atau karena alasan kepentingan negara. Jadi di situ poin pentingnya, bahwa yang bersangkutan harus berguna dan dibutuhkan oleh negara kita gitu. Nah, tapi kalau kita lihat tren sekarang gitu ya, para pemain asing ini dinaturalisasi, lalu kontribusi buat negaranya apa? Kurang tegas dan gak jelas juga gitu. Ya, menurut saya harusnya mereka itu parameter yang pasti ya. Kalau seseorang untuk kepentingan negara ya dipanggil sama timnas dong. Dia itu diproyeksikan jadi pemain tim nasional. Nah, kalau kita lihat para pemain yang dinaturalisasi ini banyak juga yang nggak memenuhi syarat itu gitu. Jadi menurut saya dia tuh dinaturalisasi ya, apalagi kalau kita lihat sponsor-sponsor yang mendukung mereka naturalisasi itu adalah klub-klub sepak bola, terutama klub-klub besar gitu. Jadi ternyata para pemain ini jadi WNI atau dinaturalisasi itu bukan buat kepentingan negara, bukan buat kepentingan timnas, tapi buat kepentingan si klub itu berlaga di Liga 1 gitu. Jadi karena kuota pemain asing di Liga 1 kan dibatasi ya. Nah, untuk menggunakan lebih banyak tenaga asing, makanya harus dinaturalisasi sebagian pemain. Nah, menurut saya itu tidak tepat lah ya, tidak tepat. Nah, yang lebih parah lagi, coba kalau kita lihat ada kasus ya, beberapa waktu ke belakang, ada pemain asal Nigeria, ya namanya siapa? Good Time gitu, dari Nigeria. Dia itu bahkan tidak bermain di Liga 1. Kan tadi udah dikatakan bahwa pasal 20 ini kan jalur istimewa untuk naturalisasi. Otomatis orang-orang yang dinaturalisasi lewat pasal ini haruslah orang-orang istimewa ya, yang punya nilai lebih dan istimewa dibandingkan orang-orang lain gitu. Nah, kalau ini dia main di Liga 1 aja tidak gitu. Main di top level saja tidak. Dia tuh malah main di Aceh United ya, divisi yang di bawah gitu. Nah, ini gimana? Jadi secara substansi, secara kemampuan saja tidak istimewa, masuk timnas juga enggak gitu. Tapi kok bisa pakai pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan? Itu menurut saya hal yang tidak tepat. Federasi seperti lupa diri, malas membina pemain muda dan enggan memoles pemain lokal. Layaknya sinetron dan industri hiburan, wajah dan paras asing dianggap lebih menjual. Lalu, apa kabar adik-adik kita?
pemain muda dari Papua, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Mereka yang menyimpan mimpi-mimpi besar menjadi pemain nasional harus mati suri karena naturalisasi. Adik-adikku sayang, kami turut berduka atas terbunuhnya harapan kalian. So love the games, hate the business.